Bab 3241, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Omong kosong, kalaupun tanah leluhur dibuka, bolehkah kita masuk? Tapi kamu boleh masuk. Lalu saya akan bertanya pada Taizu apa yang terjadi. Mengapa tanah leluhur tiba-tiba dibuka terlebih dahulu? Jilianjun juga ingin tahu apa yang terjadi, tapi tanah leluhur bukanlah sesuatu yang bisa mereka masuki, hanya generasi muda dari keluarga Ji yang bisa masuk. Saudaraku, sekarang tanah leluhur tiba-tiba terbuka, kita belum melakukan persiapan apapun. Saya rasa kita perlu kembali dan berdiskusi siapa yang boleh masuk kali ini. Jilianying berkata pada Jilianjun. Jilianjun mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk menjaga tanah leluhur, dan semua orang kembali ke aula. Karena tanah leluhur dibuka begitu tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang dijadwalkan untuk masuk. Junior dari keluarga Ji bukan hanya anak dari Jilianjun dan Jilianying, ada puluhan junior dari cabang sampingan keluarga Ji. Oleh karena itu, setiap kali tanah leluhur dibuka, anggota junior yang akan memasuki tanah leluhur akan ditentukan terlebih dahulu, dan tidak bisa semuanya masuk sekaligus. Tapi kali ini dibuka terlalu tiba-tiba, jadi kita perlu mendiskusikan personel masuknya. Ayah, apa yang harus dilakukan saudara keenam? Jika dia diizinkan masuk, identitasnya perlu diungkap. Ji Cheng berbisik di telinga Jilianjun. Toh identitas Ji Yun hanyalah seorang apoteker yang diundang untuk merawat lelaki tua keluarga Ji. Jika ingin masuk ke tanah leluhur, ia harus mengumumkan identitasnya. Tapi begitu diketahui publik, Ji Yun pasti akan terlibat dalam pertengkaran berikutnya antara keluarga Ji, dan Jilianjun tidak ingin Ji Yun mengambil risiko untuk terlibat. Jangan ungkapkan identitas saudara keenammu dulu. Adapun cara memasuki tanah leluhur, aku akan mencari cara. Jilianjun memperingatkan Ji Cheng. Ji Cheng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dev tidak tahu apa yang dikatakan keluarga Ji di aula, lagi pula, dia bukan anggota keluarga Ji dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan internal keluarga Ji. Tuan Dev, pembukaan tiba-tiba tanah leluhur keluarga Ji sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi Anda. Ada asal-usul yang tidak memiliki tuan di dalamnya. Kata Ji Yun di sebelah Dev. Ji Yun dapat melihat bahwa Dev mendambakan tanah leluhur keluarga Ji. Dev tersenyum ringan, ini adalah tanah leluhur keluarga Ji Anda. Orang luar tidak diperbolehkan masuk, tetapi Anda harus bisa masuk. Anda harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Tuan Dev, peraturannya juga ditentukan oleh orang-orang. Jika waktunya tiba, saya akan memberitahu paman saya untuk melihat apakah saya boleh mengizinkan Anda masuk. Bagaimanapun, Anda menyelamatkan nyawa kakek. Ji Yun berharap Dev bisa masuk. Ji Yun tahu bahwa Dev pasti akan mendapat banyak manfaat dengan memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Jangan khawatirkan aku, kamu bisa menyesuaikan diri dulu. Saat kakekmu sudah pulih, sudah waktunya kita pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dev tersenyum dan menepuk bahu Ji Yun agar Ji Yun tidak mengkhawatirkannya. Namun mata Dev memang penuh kerinduan saat melihat tanah leluhur keluarga Ji, namun ia tidak bisa melepaskan Ji Yun dan memohon pada Jilianjun karena dirinya sendiri, ini adalah aturan keluarga, bagaimana bisa secepatnya dilanggar. Saat Ji Yun datang. Sore harinya, semua orang di keluarga Ji mendiskusikan hasilnya dan memastikan daftar mereka yang memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Setelah hari benar-benar gelap, Ji Cheng mengambil satu set pakaian keluarga Ji dan meminta Ji Yun untuk menggantinya. Ternyata Ji Yun diminta masuk ke tanah leluhur menggantikan orang lain. Kakak keenam, aku akan memasuki tanah leluhur besok pagi. Aku tidak punya tempat kali ini, jadi aku akan meminta kakak perempuan tertua dan kedua untuk menjagamu. Ingat, jika berbaur dengan orang banyak, jangan mengekspos diri sendiri. Namun, tidak apa-apa setelah memasuki tanah leluhur. Anda tidak boleh mengekspos diri sendiri sebelum masuk. Ji Cheng memperingatkan Ji Yun. Saudaraku, aku mengerti. Ji Yun mengangguk, lalu ragu-ragu, dan membuka mulutnya untuk bertanya, saudaraku, benarkah hanya keluarga Ji kita yang bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita, dan tidak ada orang luar yang bisa masuk? Tentu saja, bagaimana orang luar bisa memasuki tanah leluhur keluarga kita? Ji Cheng berkata, lalu menatap Ji Yun dengan ragu, saudara keenam, apakah ada yang salah denganmu? Oh, tidak apa-apa, Ji Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bab 3242, sangat iri. Ji Cheng berjalan kembali, dan Ji Yun ingin kembali ke kamarnya, tapi dihentikan oleh Ji Meiyan yang tiba-tiba keluar. Kak, kenapa kamu datang larut malam jika kamu tidak tidur? Ji Yun bertanya pada Ji Meiyan. Saudara keenam, izinkan saya bertanya kepada Anda, tadi Anda bertanya mengapa orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Apakah Anda ingin Tuan Dev masuk? Ji Meiyan bertanya. Ah, Ji Yun tertegun. Dia tidak menyangka Ji Meiyan menguping pembicaraan mereka, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Kakak keenam, jika kamu belum mengatakan yang sebenarnya, apakah menurutmu Tuan Dev juga ingin memasuki tanah leluhur? Ji Meiyan menanyai Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun mengangguk tak berdaya, Tuan Dev seharusnya memiliki ide ini, tetapi dia tidak mengatakannya.
Saya merasa ada asal-usul wushu di tanah leluhur, dan Tuan Dev kebetulan telah menyadari kekuatan asal, jadi dia masuk tanah leluhur akan mendapat banyak manfaat. Apa? Dia menyadari kekuatan asal-usulnya. Seru Ji Meiyan, dia tidak menyangka bahwa Dev, yang hanya seorang biksu Fusion Realm, bahkan bisa merasakan kekuatan sumbernya. Dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Saat ini, Ji Meiyan semakin jatuh cinta pada Dev, dia berharap bisa menjadi wanita Dev sekarang. Bakat seperti ini sangat populer. Tuan Dev telah menyadari beberapa jenis kekuatan asli. Dengan bakat Tuan Dev, ini bukan apa-apa. Ji Yun berkata dengan tenang. Tetapi setelah Ji Meiyan mendengar ini, dia tidak lagi tenang. Baik bagi seorang biksu muda di alam fusion untuk menyadari kekuatan sumbernya. Dia benar-benar menyadari beberapa jenis kekuatan. Ini benar-benar tidak normal. Aku tidak menyangka bakatnya begitu tinggi. Mata Ji Meiyan bersinar dengan gairah, dan kekagumannya pada Dev tidak lagi dirahasiakan. Melihat Ji Meiyan seperti itu, Ji Yun segera bertanya, "Kakak, apakah kamu menyukai Tuan Dev?" Ji Meiyan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, tetapi langsung mengangguk dan berkata, "Ya, wanita mana yang tidak menyukai pria seperti dia? Bukan hanya aku, gadis kecil dari saudara perempuan keduamu juga jatuh cinta dengan Tuan Dev." Titik petik 2. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau kakak perempuan tertua dan kedua akan sama-sama jatuh cinta pada Dev tidak lama setelah mereka bertemu. Tapi di dunia dewa dan manusia, ini bukan apa-apa, wajar jika dua saudara perempuan melayani seorang pria di saat yang sama. Kak, sejujurnya Tuan Dev punya banyak wanita. Gadis Phoenix Api yang datang bersamaku adalah salah satu wanita Tuan Dev. Di wilayah utara, Tuan Dev masih memiliki banyak wanita yang menunggunya. Ji Yun mengikuti Ji Meiyan dan berkata jujur. Saya tahu, wajar jika pria sebaik dia memiliki banyak wanita. Ji Meiyan tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah apakah dia bisa menjadi wanita Dev. Ketika Ji Yun melihat ini, dia juga terlihat tidak berdaya. Bagaimanapun, di dunia surga dan bumi ini, kekuatan dihormati. Dev masih sangat muda dan memiliki kekuatan melebihi orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak disukai oleh perempuan? Oke, tidurlah. Jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku ke sini. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Ji Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu pergi tidur. Ji Meiyan tidak pergi, tapi setelah Ji Yun pergi, dia langsung pergi ke kamar Dev. Dev mengikuti Huo Feng di dalam ruangan. Burung Phoenix Api mengganggu Dev sepanjang malam untungnya, kekuatan fisik Dev berbeda dari orang biasa, jika tidak, dia akan terseret oleh burung Phoenix Api. Ji Meiyan datang ke pintu kamar Dev, dan ketika dia mendengar apa yang terjadi di dalam, wajahnya tiba-tiba memerah. Tapi Ji Meiyan tidak pergi, tapi diam-diam duduk di depan pintu dan mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Dia tahu itu adalah suara Dev dan Huo Feng saat ini. Ji Meiyan sangat iri pada Huo Feng. Bab 3243, Jalan Rahasia. Segera, Huo Feng lelah dan tertidur lelap. Dev, sebaliknya, melirik keluar pintu dan kemudian perlahan mengenakan pakaiannya. Dev menyadarinya begitu Ji Meiyan tiba di depan pintu, tapi dia bertarung sengit dengan burung Phoenix Api dan tidak bisa berhenti. Dev perlahan berjalan ke pintu dan membuka pintu perlahan. Saat ini, Ji Meiyan sedang duduk di tanah, wajahnya merah, tubuhnya panas, dan matanya semakin kabur. Ketika Dev membuka pintu, Ji Meiyan bahkan tidak menyadarinya, dia masih tenggelam dalam fantasinya sendiri. Melihat penampilan Ji Meiyan, Dev tampak sedikit malu, jadi dia berbisik, "Nona Ji." Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia segera mendongak. Tanpa diduga, Dev sudah berdiri di depannya. Dia segera berdiri karena malu dan merapikan pakaiannya. "Chen, Tuan Dev, saya. Ji Meiyan tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, terlalu memalukan bagi Dev melihatnya seperti ini. "Nona Ji, apakah ada yang harus kamu lakukan saat datang ke tempatku larut malam?" Dev bertanya. Ji Meiyan mengangguk, lalu menarik Dev dan berkata, "Ikuti aku." Dev tertegun, dan jantungnya tiba-tiba menegang, dia tidak tahu kemana Ji Meiyan akan membawanya di malam hari. "Anda tidak ingin melakukan hal seperti itu, bukan?" Dev belum siap secara mental. Ji Meiyan menarik Dev dan menuju ke halaman belakang keluarga Ji, semakin jauh, yang membuat Dev semakin bergumam. "Nona Ji, aku belum siap. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Jika kita memutuskan hubungan itu seperti ini, aku merasa tidak bertanggung jawab padamu." Dev berkata pada Ji Meiyan. Ji Meiyan tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Dev, dan langsung menatap Dev dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu aku menyeretmu ke tempat tidur? Berhentilah memikirkannya, aku akan mengantarmu ke sana. Pergi ke tempat yang bagus." Ji Meiyan menarik Dev dan terbang jauh-jauh. Pepohonan terus lewat di kedua sisi. Dev tidak tahu kemana Ji Meiyan akan membawanya.
Setelah berjalan melalui hutan dan melewati sungai, Dev dan yang lainnya sampai di suatu tempat yang dikelilingi oleh pegunungan. Lokasi di sini sangat terpencil, sepertinya belum ada orang sama sekali. Nona Ji, kamu di mana? Mengapa kamu membawaku ke sini larut malam? Dev bertanya dengan bingung. Saya bertanya, apakah Anda ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita? Ji Meiyan bertanya pada Dev. Dev tertegun sejenak, lalu terdiam. Jika dia mengatakan dia tidak ingin pergi, itu bohong, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia ingin pergi. Bagaimanapun, tanah leluhur adalah milik keluarga Ji, jadi Dev tidak bisa memaksa masuk. Melihat keheningan Dev, Ji Meiyan mengerti apa yang dipikirkan Dev, jadi dia berkata, karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke tanah leluhur keluarga Ji kami. Ada asal-muasal yang tak bertuan di dalamnya. Kamu bisa menyerapnya sesuka hati. Sepertinya ini bukan tanah leluhur keluarga Jimu, kan? Dev melihat sekeliling, sepertinya dia tidak datang ke sini pada siang hari. Ini adalah jalan rahasia menuju tanah leluhur. Jika kamu masuk dari depan, kamu tidak akan bisa masuk sama sekali. Ada orang yang menjaganya. Aku bisa diam-diam membawamu masuk melalui jalan rahasia, dan kemudian tidak ada yang akan menyadarinya. Kata Ji Meiyan. Nona Ji, ini bukan lelucon. Jika ayahmu atau orang lain di keluarga Ji mengetahuinya, kamu pasti akan dihukum. Aku tetap tidak mau masuk. Dev tidak ingin melibatkan Ji Meiyan karena dirinya sendiri. Tidak akan ada hukuman. Diperkirakan setelah tanah leluhur dibuka kali ini, keluarga Ji akan kacau balau. Lalu siapa yang akan peduli padaku? Ayahku selama ini menyembunyikannya dari aku dan adikku, tidak ingin kami terlibat. Faktanya, kami berdua sudah mengetahuinya sejak lama. Kata Ji Meiyan, lalu dia menemukan batu yang terangkat dan menekannya dengan lembut. Dengan suara gesekan, batu itu bergerak perlahan, dan kemudian sebuah lubang gelap terlihat. Bab 3244, Taizu. Ji Meiyan langsung masuk, dan Dev mengikutinya ketika dia melihat ini. Di Goa Kemajuan, lapisan kecemerlangan menyala seketika. Kecemerlangan ini sepertinya bergerak dengan cepat. Dev merasa seperti mereka telah memasuki terowongan ruang dan waktu. Tidak ada gerakan sama sekali, Dev hanya merasakan matanya menjadi kosong, dan kemudian sebuah istana megah muncul di depan mereka berdua. Ini adalah aula utama tanah leluhur kita. Saya menemukan jalan rahasia ini secara tidak sengaja. Kecuali ayah dan kakak laki-laki tertua saya, tidak ada yang tahu tentang keberadaan jalan rahasia ini. Kata Ji Meiyan. Dev memandangi istana megah dan merasakan suasana asli di dalamnya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Di sini, Anda dapat menyerap nafas asli tanpa perlu memahaminya, sungguh menakjubkan. Melihat ekspresi bersemangat Dev, Ji Meiyan pun tertawa, dia suka melihat Dev bahagia, jadi dia juga akan bahagia. Apakah kamu sudah merasakan aura aslinya? Ji Meiyan bertanya. Aku merasakannya, aura asli yang sangat kuat. Dev mengangguk penuh semangat. Ikutlah denganku. Ada banyak jenis aura asal di sini. Mungkin kamu bisa merasakan satu jenis aura asal selama berada di sini. Kata Ji Meiyan, memimpin Dev menuju aula utama. Baru setelah mengambil 2 langkah, Ji Meiyan tiba-tiba berbalik dan berkata, begitu kamu bertemu Taizu, jangan bicara omong kosong. Tidak peduli bagaimana aku bertanya, katakan saja kamu berasal dari keluarga Ji. Taizu, apakah masih ada orang yang hidup di tanah leluhur ini? Dev bertanya dengan heran. Tentu saja Taizu telah hidup ratusan tahun, tapi dia tidak bisa pergi dari sini. Selama dia meninggalkan tanah leluhur, dia akan segera mati. Kata Ji Meiyan. Dev memahami bahwa apa yang disebut Taizu ini mungkin tidak hidup dalam tubuh fisik yang nyata, tetapi mungkin dalam tubuh jiwa, yang dapat terus ada dengan mengandalkan berbagai aura di tanah leluhur. Jika Anda meninggalkan tanah leluhur, maka tubuh jiwa ini mungkin musnah. Mengikuti Ji Meiyan ke aula, Dev melihat seorang lelaki tua duduk bersila di tengah aula. Orang tua itu tampak sangat kurus, matanya sedikit tertutup, dan rongga matanya cekung. Melihat pemandangan ini, Dev terkejut, dia tidak menyangka nenek moyang keluarga Ji masih hidup di tubuh aslinya, itu tidak mudah. Hanya saja Taizu dari keluarga Ji tidak memiliki aura apapun pada dirinya, jadi Dev tidak bisa mendeteksi kekuatan lelaki tua itu. Orang tua itu awalnya sedikit menutup matanya, tetapi setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Taizu. Melihat ini, Ji Meiyan buru-buru melangkah maju dan memberi hormat. Orang tua itu memandang Ji Meiyan, lalu perlahan berkata, tanah leluhur baru saja dibuka. Konon besok tidak akan ada yang datang. Kenapa kamu masuk begitu cepat? Taizu, tanah leluhur tiba-tiba terbuka. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka mengirim kami berdua untuk melihat situasinya. Kata Ji Meiyan. Orang tua itu melirik ke arah Dev dan kemudian berkata, bukankah ini pemuda dari keluarga Ji? Taizu berasal dari keluarga Ji. Dia adalah putra dari paman ketiga yang kabur dari rumah. Dia adalah keturunan dari keluarga Ji kami. Ji Meiyan buru-buru menjelaskan. Omong kosong,
Apa aku tidak tahu kalau dia adalah keturunan keluarga Ji kita dan memiliki darah keluarga Ji kita? Orang tua itu langsung berteriak dengan marah. Suara ini mengejutkan Ji Meiyan. Ketika Dev melihat ini, dia mengakui, "Senior, saya memang bukan keturunan keluarga Ji. Karena kamu bukan keturunan keluarga Ji, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur. Silakan segera pergi. Jika kamu berani masuk tanpa izin, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Orang tua itu melambaikan tangannya. Taizu. Wajah Ji Meiyan penuh kecemasan dan dia ingin bertanya pada lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu perlahan menutup matanya. "Nona Ji, ayo pergi." Dev berencana meminta Ji Meiyan pergi, lagi pula dia bukan keturunan keluarga Ji, jadi dia tidak bisa tinggal di rumah leluhurnya. Bab 3245, Perubahan Waktu. Saya tidak bisa pergi. Saya akhirnya masuk. Bagaimana saya bisa pergi? Ji Meiyan tidak pergi, tapi menatap lelaki tua itu dan berkata, "Taizu, meskipun dia bukan anggota keluarga Ji, dia masih setengah dari keluarga Ji. Kamu tidak bisa mengusirnya." Setengah keluarga Ji. Orang tua itu membuka matanya lagi. "Ya, separuh dari keluarga Ji. Dia sekarang adalah laki-laki saya dan menantu dari keluarga Ji kami. Tentu saja, dia adalah separuh dari keluarga Ji. Kami sudah menjadi suami istri." Ji Meiyan melangkah maju dan meraih lengan Dev dan berkata. Dev terlihat bingung, dia tidak menyangka Ji Meiyan akan menemukan alasan ini. "Omong kosong, apa menurutmu aku bodoh? Kamu jelas-jelas masih perawan, bagaimana kamu bisa menjadi suami istri dengannya?" Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan marah. "Kami adalah suami istri. Jika Anda tidak percaya, saya akan membuktikannya kepada Anda," kata Ji Meiyan, mengangkat Dev dan pergi. Berjalan langsung ke kamar sebelah aula utama, Ji Meiyan mulai melepas pakaiannya. "Nona Ji, apa yang kamu lakukan?" Dev ditakuti oleh Ji Meiyan. "Kita harus menjadi pasangan sekarang, kalau tidak kamu akan diusir." Ji Meiyan berkata pada Dev. "Nona Ji, aku tidak bisa merusak reputasimu sendiri. Aku tidak bisa melakukan ini." Dev dengan cepat berbalik. "Kamu sudah dewasa, tapi aku tidak takut pada ibu mertuaku. Apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, aku tahu kamu punya banyak wanita. Sekalipun kita tidur bersama, aku tidak ingin kamu bertanggung jawab," kata Ji Meiyan sambil melepas bajunya. Segera Ji Meiyan muncul telanjang di depan Dev, dan bahkan melangkah maju untuk memeluk Dev. Dev adalah pria normal, yang dapat menanggung ini. Dev mengertakkan gigi dan langsung menekan Ji Meiyan di bawahnya. Ada gelombang suara yang menyenangkan di ruangan itu. Taizu dari keluarga Ji duduk di tengah aula dan menghela nafas tanpa daya. Zaman sudah berubah. Kenapa masyarakat saat ini menjadi seperti ini? Anak perempuan tidak tahu lagi bagaimana menghargai diri sendiri. Kamu menganggap enteng masalah antara pria dan wanita ini dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Sedih, sedih. Wajah Taizu Ji penuh ketidakberdayaan, tapi dia tidak punya pilihan. Inilah perkembangan dan perubahan zaman. Jika perempuan di zamannya begitu sembrono dan tidak peduli sama sekali dengan tubuhnya, mereka akan berada di kandang babi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev dan Ji Meiyan keluar dari kamar. Wajah Ji Meiyan memerah dan ekspresinya sangat puas. Tapi Dev sedikit malu, lagi pula, dia bermain dengan cucunya di depan leluhur buyutnya, yang agak memalukan. "Taizu, bisakah dia tinggal di tanah leluhur keluarga Ji kita sekarang?" Ji Meiyan bertanya. "Hei, itu saja, masuk, masuk." Orang tua itu tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya. "Terima kasih Taizu, tolong buka jalan menuju tanah leluhur." Ji Meiyan berkata dengan gembira saat mendengar Taizu setuju. "Saya melihat Taizu berkata, kalian berdua tenang, lepaskan tabu di tubuh kalian, dan jangan berpikir liar," kata Taizu, perlahan mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya merah darah berkumpul di tangan Taizu. Segera setelah itu, sebuah pintu lampu oval muncul di bagian belakang aula. "Masuk," kata Taizu. "Terima kasih." Setelah Ji Meiyan mengatakan itu, dia menarik Dev dan berjalan menuju cahaya. Kemana arah pintu cahaya ini? Apakah ini mantra luar angkasa? Dev tidak mengerti, apakah pintu cahaya yang tiba-tiba muncul dimaksudkan untuk mengusir mereka. "Jangan khawatir, ini bukan mantra luar angkasa, ini hanya mengirim kita ke tanah leluhur. Aula ini hanyalah pinggiran dari tanah leluhur. Tanah leluhur yang sebenarnya berada dalam formasi yang sangat besar. Jika tidak, asal-usul tanpa pemilik itu akan kembali ke dunia sejak lama. Hanya saja formasi ini mungkin sudah rusak setelah ratusan tahun, sehingga setiap kali tanah leluhur dibuka, sebagian asal-usul yang tidak memiliki pemilik akan keluar dari tanah leluhur dan kemudian diserap oleh dunia. Aura asli yang kami rasakan siang hari berasal dari formasi tanah leluhur ini." Ji Meiyan menjelaskan kepada Dev. Bab 3246, Jangan mengakuinya. Dev mengerti, jadi dia mengikuti Ji Meiyan ke pintu lampu. Saat kedua orang itu terbungkus cahaya,
aura luas memenuhi udara, dan tubuh Dev dan Ji Meiyan menghilang. Mengapa? Taizu menghela nafas lagi dan menutup matanya lagi. Dev dan Ji Meiyan hanya merasakan kilatan cahaya putih, lalu mereka muncul di hutan pegunungan. Hutan pegunungan ini penuh dengan bunga dan terlihat sangat indah. Namun, Dev tahu bahwa apa yang disebut tanah leluhur keluarga Ji ini seharusnya adalah dunia yang diciptakan oleh leluhur keluarga Ji menggunakan formasi. Tujuannya adalah untuk mewariskan sebagian sumber daya kepada generasi mendatang agar keluarga Ji tidak mengalami kemunduran setelah ratusan tahun. Tanah leluhur keluarga Ji kami memiliki asal-usul logam paling banyak, karena nenek moyang keluarga Ji kami sebelumnya semuanya memiliki asal-usul pencerahan logam. Tetapi ada juga sumber lain, yang hanya sumber penolong. Jumlahnya relatif sedikit, dan hanya sumber emas yang paling banyak. Asal-muasal logam adalah asal mula pertahanan. Jika Anda dapat memahami asal-muasal logam, maka pertahanan tubuh Anda akan semakin kuat. Sayang sekali saya tidak memiliki ruang asal, dan saya belum memahami asal-usulnya, jadi saya hanya dapat menemukan beberapa sumber daya lain di tanah leluhur ini. Kata Ji Meiyan. Bagaimanapun, bakat mesum seperti Dev hanya dimiliki oleh segelintir orang. Alam penggabungan membuka ruang aslinya, dan juga memahami beberapa jenis asal-usul. Dev merasakan asal-muasal tak bertuan di sekelilingnya, secara naluriah menemukan tempat untuk duduk bersila, dan kemudian mulai membuat rencana untuk menyerap dan memahami. Apa yang kamu lakukan? Ji Meiyan bertanya. Tentu saja tentang memahami asal-usulnya. Meskipun ada banyak asal-muasal logam di sini, saya belum memahami asal-muasal logam tersebut, dan saya tidak dapat menyerap dan memurnikannya. Saya harus memahaminya terlebih dahulu. Dev berencana untuk memahami asal mula sistem logam, sehingga dia tidak hanya dapat menyerap aura asli pemiliknya di sini, tetapi juga memiliki satu sumber kekuatan lagi. Ketika saatnya tiba untuk menyadari asal mula sistem logam, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan bodi emas yang tidak bisa dihancurkan dan berkat unsur logam, pasti akan sekokoh batu. Seperti Anda, duduk di tanah dan mengandalkan meditasi untuk mendapatkan pencerahan, entah di tahun dan bulan berapa Anda akan dapat memahami asal mula sistem logam. Ji Meiyan berkata sambil tersenyum. Apa yang akan terjadi? Dev bertanya dengan heran. Di tanah leluhur ini, terdapat binatang fantasi asal. Binatang fantasi asal ini semuanya lahir karena aura kuat dari sumber aslinya. Terutama, ada monster fantasi tipe emas paling banyak. Jika Anda ingin memahami asal-usul monster tipe emas, maka bunuhlah monster fantasi tipe emas itu. Orang yang paling cepat memahami asal-muasalnya. Ji Meiyan memperkenalkan. Dev tercengang saat mendengarnya. Dia tidak menyangka ada monster fantasi asli di tanah leluhur keluarga Ji, tapi dalam kasus ini, itu memang akan jauh lebih cepat daripada memahaminya sendiri secara paksa. Karena kamu bisa memahami asal-muasalnya dengan membunuh binatang fantasi asal-usulnya, kenapa kamu tidak membunuhnya? Dengan cara ini kamu juga bisa memahami asal-muasalnya. Dev bertanya dengan ragu. Karena sepertinya tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Ji yang menyadari asal-usulnya. Jika mereka dapat menyadarinya dengan membunuh monster fantasi asal, maka mereka semua seharusnya sudah menyadari asal-usulnya. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Ji Meiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, apa gunanya membunuh lebih banyak monster fantasi asal, karena kita belum membuka ruang asal. Ketika Ji Meiyan mengatakan ini, Dev tiba-tiba menyadarinya, tersenyum canggung dan berkata, maaf, saya lupa tempat aslinya. Hanya dengan membuka ruang aslinya kita dapat benar-benar memahami kekuatan dari sumber aslinya, namun ruang aslinya tidak semudah itu untuk dibuka. Ayo pergi. Aku akan membawamu mencari monster fantasi asli itu, tapi aku tidak bisa membantumu membunuh mereka. Lagi pula, percuma jika aku membunuh mereka. Kata Ji Meiyan. Saya mengerti, terima kasih Nona Ji. Dev berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang dan menatap Dev dengan marah, kamu baru saja bermain-main denganku, dan sekarang kamu mengangkat celanamu dan menyangkalnya. Bab 3247, maafkan kamu sekali. Kalimat ini membuat Dev bingung dan bertanya, apa maksud Nona Ji dengan ini? Bagaimana menurutmu? Kita berdua melakukannya, dan kamu masih memanggilku Nona Ji dan memperlakukanku seperti orang luar. Wajah Ji Meiyan dipenuhi dengan keluhan dan dia hampir menangis. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan malu, aku tidak bermaksud begitu, Meiyan, maafkan aku. Dev hanya bisa mengikuti Ji Meiyan dan meminta maaf. Mendengar Dev memanggil namanya, Ji Meiyan tertawa, aku memaafkanmu kali ini, ikutlah denganku. Ji Meiyan membawa Dev ke tiang gunung, dan kemudian berkata, ada banyak binatang hantu asli di sini, tetapi ketika Anda membunuh binatang hantu asli, yang terbaik adalah tidak menggunakan sihir. Yang terbaik adalah membunuh binatang hantu asli itu dengan tangan kosong. Hanya dengan cara ini kita dapat mewujudkannya lebih cepat. Jika kamu menggunakan mantra atau senjata magis lainnya, itu akan melemahkan aura asli dari monster hantu asli itu sendiri.
Bahkan jika kamu membunuh monster hantu asli, kemungkinan pencerahan akan jauh lebih kecil. Ji Meiyan memperingatkan Dev. Meiyan, aku tidak menyangka kamu tahu begitu banyak. Dev sangat terkejut karena Ji Meiyan mengetahui hal ini. Wajah Ji Meiyan memerah dan dia berkata, ayah memberitahu kami ini, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu? Cepatlah, aku akan menunggumu di sini, kuharap kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama. Dev mengangguk, lalu masuk ke dalam call. Tidak lama setelah dia masuk ke dalam call, Dev mendengar auman monster di sekitarnya. Dia tahu bahwa ini adalah monster fantasi asli dan bukan monster sungguhan. Binatang fantasi asal ini tidak memiliki tubuh nyata, jadi akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Apalagi karena kamu tidak bisa menggunakan spell dan senjata, ini mungkin akan lebih sulit lagi. Namun betapapun sulitnya, Dev tidak akan mundur. Setelah akhirnya memasuki tanah leluhur keluarga Ji, bagaimana Dev bisa mundur? Terutama Ji Meiyan, dia bahkan mendedikasikan tubuhnya agar bisa tinggal di tanah leluhurnya. Ketika Dev memikirkan penampilan proaktif Ji Meiyan di aula tadi, darahnya mulai melonjak. Apa yang Anda pikirkan? Dev buru-buru menamparkan dirinya sendiri untuk membangunkan dirinya dan berhenti berpikir yang tidak masuk akal. Meskipun kekuatan binatang fantasi asal ini seharusnya tidak terlalu besar, jika Anda ceroboh, hidup Anda masih dalam bahaya. Dev berjalan perlahan menuju kedalaman, dan tiba-tiba bayangan hitam keluar dari hutan di sampingnya. Dev secara naluriah menghindar dan menghindari pukulan itu. Pada saat ini, binatang hantu asal sedang membuka mulutnya yang besar dan menatap Dev dengan penuh semangat. Bentuk binatang hantu ini mirip dengan harimau, bermata merah dan bertaring tajam. Dev melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Tapi segera, Dev teringat instruksi Ji Meiyan, jadi dia mengembalikan pedang pembunuh naga. Menghadapi monster hantu di depannya, dia hanya bisa membunuhnya dengan tangan kosong dan kekuatan mentah tubuhnya. Binatang fantasi itu meraung dan tiba-tiba bergegas menuju Dev. Dev mengayunkan tinjunya dan bergegas ke depan. Gerakan binatang hantu itu sangat fleksibel, dan mulutnya penuh taring, yang membuat Dev sangat takut. Satu orang dan satu binatang sudah bertarung bersama. Ini seperti dua orang biasa yang bergulat dengan liar. Untungnya, tubuh fisik Dev juga sangat kuat, jika tidak, lukanya akan langsung terkoyak oleh cakar binatang hantu itu. Tinju Dev terus mengenai kepala binatang hantu itu. Entah berapa lama, tapi hantu binatang itu melolong dan terdiam, lalu tubuhnya berubah menjadi bentuk aslinya dan membungkus Dev. Saat sumber emas memasuki tubuhnya, Dev terengah-engah dan dengan hati-hati merasakan sumber emas tersebut, namun, di ruang asalnya, bintang dari sumber emas tidak menyala. Bab 3248, Jarang. Dev tersenyum pahit dan menyesali bahwa dia terlalu tidak sabar. Jika dia bisa menyadari asal-muasalnya dengan membunuh monster fantasi asal, itu akan terlalu mudah. Dev terus bergerak lebih jauh ke dalam tiang gunung, memburu monster hantu ini. Bahkan jika Dev tidak dapat memahami asal-usul elemen logam, dia masih dapat melemahkan tubuh fisiknya. Saat Dev sedang berburu binatang fantasi asli di tanah leluhur keluarga Ji, langit di luar perlahan menyala. Ji Yun telah berganti pakaian dan berencana mengikuti orang banyak ke tanah leluhur keluarga Ji. Sebelum pergi, Ji Yun ingin mencari Dev untuk berbicara dengannya, tetapi ternyata Dev tidak ada di kamar sama sekali. Nona Huo Feng, kemana perginya Tuan Dev? Ji Yun bertanya pada Huo Feng. Saya tidak tahu, saya juga mencarinya. Tuannya menghilang pagi-pagi sekali. Ada sedikit kecemasan di wajah Huo Feng. Kenapa hilang? Ji Yun sedikit mengernyit. Biasanya, Dev tidak akan pergi tanpa pamit, sekarang Dev tiba-tiba menghilang, kemungkinan besar dia menyelinap ke tanah leluhur keluarga Ji. Bagaimanapun, Dev juga ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Sumber ketidakberdayaan sangat menarik bagi Dev. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Huo Feng, Nona Huo Feng, jangan cemas dulu. Tuan Dev harus membicarakan hal lain dengan kita. Dia harus kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan berkumpul. Kamu tetap di sini dan jangan lari-lari. Setelah Ji Yun menghibur Huo Feng, dia bergegas ke aula utama keluarga Ji. Saat ini, aula utama keluarga Ji sudah penuh dengan orang, dan ada puluhan murid muda keluarga Ji berdiri di samping, semuanya bersiap memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Ji Cheng telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Ji Yun datang, Ji Cheng secara pribadi membawa Ji Yun masuk dan membiarkannya berdiri dalam antrian. Tidak ada yang meragukan identitas Ji Yun. Setelah menenangkan Ji Yun, Ji Cheng berdiri di luar pintu lagi, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Segera, Ji Meiling bergegas dan menggelengkan kepalanya ke arah Ji Cheng. Kemana perginya kakak perempuan tertua? Dia berani absen di hari penting hari ini. Apa menurutnya ada orang yang bisa masuk ke tanah leluhur? Ji Cheng berkata dengan cemas. Kakak perempuan tertua pergi tadi malam dan tidak kembali sepanjang malam. Ji Meiling berkata dengan lembut. Ketika Ji Cheng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya tidak kembali sepanjang malam, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Di mana saya dapat menemukannya sekarang?
Ji Cheng mengerutkan kening dan wajahnya pucat karena marah, adiknya terlalu nakal. Melihat Ji Cheng marah, Ji Meiling sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Oke, masuklah, aku akan pergi dan memberitahu ayahku. Ji Cheng meminta Ji Meiling untuk berdiri di tim, lalu berjalan cepat menuju Ji Lianjun yang duduk di kursi utama. Ji Cheng membungkuk dan membisikkan beberapa kata di telinga Ji Lianjun, dan wajah Ji Lianjun langsung berubah dingin. Gadis ini sudah keterlaluan. Jika saya melihatnya, saya akan menanganinya sesuai dengan hukum keluarga. Ji Lianjun berkata dengan marah. Tuan, sudah hampir waktunya. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Seorang tetua melihat waktu dan berkata kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk, memandang Ji Lianying tidak jauh dari situ dan bertanya, kakak kedua, sudah hampir waktunya. Menurutku kita harus berangkat. Saudaraku, tunggu sebentar, aku ingin mengurus sesuatu sebelum memasuki tanah leluhur. Kata Ji Lianying. Apa yang kamu hadapi? Ji Lianjun bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ji Lianying tersenyum ringan dan membiarkannya lolos. Setelah beberapa saat, saya melihat sekelompok orang jangkung berjalan ke aula keluarga Ji. Melihat ukuran orang-orang ini, Ji Lianjun langsung mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang dari Istana Juman. Orang tua pertama di antara mereka adalah Qin Hetian, penguasa Istana Juman. Bab 3249, Bersumpah. Ayah, mengapa orang-orang dari Istana Juman ada di sini? Ji Cheng bertanya dengan kebingungan di wajahnya saat melihat ini. Tidak perlu bertanya, pasti paman keduamu yang datang ke sini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa masuk ke sini dengan mudah? Ji Lianjun berkata dengan dingin. Paman kedua tiba-tiba memanggil orang-orang dari Istana Juman saat ini. Apakah dia berencana mengambil tindakan? Haruskah aku mencari bantuan? Ji Cheng mengira Ji Lianying tiba-tiba memanggil orang-orang dari Istana Juman dan ingin mengambil tindakan. Jangan bergerak dulu, paman keduamu tidak akan cukup bodoh untuk mengambil tindakan hari ini. Ji Lianjun tahu bahwa Ji Lianying bodoh dan tidak akan mengambil tindakan pada hari seperti itu, belum lagi apakah Ji Lianjun setuju atau tidak, cabang keluarga Ji yang lain pasti juga tidak setuju. Sulit untuk menunggu sampai tanah leluhur keluarga Ji dibuka, kemungkinan besar keturunan dari garis agunan ini akan tumbuh pesat kekuatannya karena tanah leluhur ini. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini dan membiarkan Ji Lianying mengambil tindakan saat ini. Tuan Istana Qin. Melihat Qin Hetian, Ji Lianying bergegas menyambutnya. Tuan JR. Qin Hetian mengangkat tangannya. Di belakang Qin Hetian adalah Qin Jingyun, wajah Qin Jingyun penuh ketidakpuasan saat ini. Ketika Ji Meiling di tim melihat Qin Jingyun, dia tidak bisa tidak melihat kemarahan di matanya. Berpikir untuk dimanfaatkan oleh Qin Jingyun, Ji Meiling ingin menghajar orang ini sampai mati. Tuan Istana Qin, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak Anda ke keluarga Ji saya. Ji Lianjun duduk di kursinya dan tidak bangun. Ji Lianjun tidak akan terlalu sopan kepada Qin Hetian, lagi pula dia sudah tahu bahwa Ji Lianying berkolusi dengan Istana Juman, jadi Ji Lianjun tidak perlu bersikap sopan. Ketika Qin Hetian melihat sikap Ji Lianjun, dia mengerutkan kening dan merasa tidak puas, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, Tuan Ji, saya di sini untuk mencari keadilan. Kata-kata Qin Hetian membuat Ji Lianjun tiba-tiba bingung, dan dia berkata dengan wajah bingung, meminta keadilan. Keadilan macam apa yang kamu minta? Orang-orang di rumah Anda memukuli anak saya dan mematahkan lengannya. Apakah menurut Anda saya harus mencari keadilan? Kami di Istana Juman telah mengikuti keluarga Ji Anda tanpa keluhan apapun, dan karena susunan teleportasi selama bertahun-tahun, kedua keluarga kami telah mengembangkan persahabatan. Tapi anakku disakiti oleh keluarga Jimu saat dia berbelanja di kota Huanglan, itu keterlaluan. Qin Hetian bertanya dengan marah. Oh, apakah ada hal seperti itu? Ji Lianjun mengerutkan kening, siapa di keluarga Ji kita yang melakukannya? Kedua putrimu, diikuti oleh seorang pria bernama Dev, yang melukaiku. Qin Jingyun berdiri dan berkata dengan marah. Ji Lianjun tercengang, dia tidak menyangka yang melakukannya adalah Dev dan kedua putrinya. Tetapi sebelum Ji Lianjun dapat berkata apa-apa, Ji Meiling yang berada di dalam tim tidak tahan lagi dan bergegas keluar dan berkata, kamu kentut dan meludahkan darah. Kamu menggodaku dulu, lalu Tuan Dev tidak bisa tahan, jadi dia melakukannya. Dan ketika kami hendak pergi, Anda ingin bersaing dengan Tuan Dev, tetapi Anda dikalahkan dengan satu pukulan dan lengan Anda patah. Apa hubungannya dengan kami? Itu karena keterampilan Anda lebih rendah dari orang lain. Jika kamu, aku akan memukulmu langsung. Bahkan jika kamu mati, kamu masih berani datang ke rumahmu. Ji Meiling berteriak pada Qin Jingyun, membuat wajah Qin Jingyun memerah. Ketika Qin Hetian melihat ini, ekspresinya berubah dingin dan dia berkata, Tuan Ji, apakah ini cara Anda mengajar putri Anda? Meiling, jangan kasar. Ji Lianjun memarahi Ji Meiling, lalu berkata, ceritakan kisahnya persis seperti apa adanya, dan kamu tidak boleh menyembunyikan apapun. Ji Meiling mengangguk,
lalu menceritakan kisahnya secara detail. Ketika dia mendengar bahwa Qin Jingyun berani makan tahu Ji Meiling setelah mengetahui bahwa Ji Meiling adalah wanita tertua dari keluarga Ji, Ji Cheng tidak bisa menahannya. Bab 3250, apakah Anda mengancam saya? Jika kamu memakan tahu adikmu, kamu mencari kematian. Anak yang baik, kamu bahkan berani menindas adikku, dan kamu berani datang ke rumahmu. Apakah kamu menindas keluarga Jiku? Ji Cheng meraung marah, dan kemudian dengan keras berkata, murid keluarga Ji mematuhi perintah. Ada. Dalam sekejap, lusinan murid keluarga Ji maju dari seluruh aula. Istana Juman terlalu banyak menindas orang. Mereka menjaga pintu dan tidak membiarkan Istana Juman pergi begitu saja. Jika Istana Juman tidak memberikan penjelasan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mata Ji Cheng dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, pintunya diblokir oleh anak-anak keluarga Ji, dan wajah Qin Jingyun menjadi sedikit jelek. Qin Hetian tampak acuh tak acuh, lalu melirik Ji Lianying. Ji Cheng, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang bukan giliranmu bagi kami para tetua untuk memberi perintah. Biarkan aku pergi. Apa kamu tidak tahu hari ini hari apa? Apakah akan terjadi pertumpahan darah? Ji Lianying dengan marah memarahi Ji Cheng, lalu melambaikan tangannya untuk mengusir anak-anak keluarga Ji. Tapi tidak ada yang bergerak. Ini adalah anak-anak dari garis keturunan Ji Lianying. Tidak mungkin mereka mendengarkan kata-kata Ji Lianying. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia mengerutkan kening, saudaraku. Ji Lianjun melambaikan tangannya perlahan, dan murid keluarga Ji bubar. Tuan Istana Qin, putramu menganiaya putriku, apakah menurutmu mematahkan lengannya terlalu berlebihan? Jika aku ada di sana, aku akan membunuhnya. Ji Lianjun berkata dengan ekspresi muram. Siapapun yang berani menganiaya putrinya sendiri berarti mencari kematian. Ji Lianjun sangat menyayangi kedua putrinya. Meskipun kedua putrinya sering mendapat masalah, dan Ji Lianjun berhak meneriaki mereka dengan marah, dia tidak pernah benar-benar menghukum mereka sekalipun. Jika Qin Jingyun berani menggoda Ji Meiling sekarang, jika Ji Lianjun ada di tempat kejadian, dia akan memukuli Qin Jingyun sampai mati tanpa ragu-ragu. Tuan Ji, apakah kamu mengancamku? Mata Qin Hetian sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Ji Lianying di samping melihat ini dan buru-buru berkata, saudaraku, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Meiling. Mengapa kamu tidak menemukan Dev dulu dan bertanya padanya apakah benar Dev yang mematahkan lengan Tuan Qin? Semua yang perlu dia lakukan hanyalah meminta maaf. Dia bukan dari keluarga Ji kita, jadi bagaimana jika dia diserahkan kepada Tuan Istana Qin? Kita tidak bisa menunda peristiwa penting keluarga Ji kita karena dia. Kata-kata Ji Lianying segera mendapat persetujuan dari anggota keluarga Ji lainnya. Tak satu pun dari mereka ingin menimbulkan pertengkaran di hari seperti hari ini. Selain itu, Dev tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji, bahkan jika Dev diserahkan sebagai bantuan, apa yang akan terjadi? Tuan, menurutku apa yang dikatakan saudara keduaku benar. Panggil saja Dev. Ya, panggil Dev ke sini dan bawa dia pergi ke Istana Juman. Jangan ganggu urusan penting kita. Masalah ini semua karena tindakan Dev. Jangan ganggu kami. Semua orang berdiri satu demi satu dan meminta untuk menelepon Dev. Ketika Ji Lianjun melihat ini, ekspresinya sangat jelek, dia tahu kekuatan dan bakat Dev. Selain itu, lelaki tua mereka dirawat oleh Dev, dan Dev melakukannya demi putrinya sendiri. Jika Dev diserahkan, Ji Lianjun tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Dev tidak dipanggil, jelas seluruh keluarga Ji tidak akan setuju. Saat ini, jika Ji Lianying dibiarkan unggul dan cabang lain dari keluarga Ji mendukung Ji Lianying, pertempuran selanjutnya akan sengit. Setelah ragu-ragu, Ji Lianjun masih berkata kepada Ji Cheng, pergi dan undang Tuan Dev. Ayah. Ji Cheng tidak ingin memanggil Dev, jika Dev benar-benar datang, Istana Juman pasti akan membawa pergi Dev. Meskipun Istana Juman tidak berani melakukan apapun terhadap keluarga Ji mereka, namun Dev bukanlah anggota keluarga Ji, Istana Juman tidak akan takut. Teruskan. Ji Lianjun melambaikan tangannya. Ji Cheng tidak punya pilihan selain menelepon Dev. Bersambung.